Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, mari kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkat rahmat hidayah berupa kekuatan, kesehatan, kesempatan, terlebih nikmat iman yang diberikan kepada kita semua sehingga kita masih dipertemukan dalam suasana daring meskipun masih dalam pandemi COVID-19, tapi tidak mengurangi niat kita untuk selalu meningkatkan ilmu pengetahuan terkait mengenai mata kuliah filsafat hukum. Pada kali ini pertemuan ketiga, insya Allah kita akan membahas materi selanjutnya, materi ketiga. Sebelum itu ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Ada dua hal. Yang pertama, absennya ya masih tetap di Google Classroom, jangan lupa, karena absennya itu sampai dengan jam 11 malam. Kemudian selanjutnya ada tambahan lagi. Yang kedua, sebelum mulai perkuliahan, saya harapkan rekan-rekan adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, membaca beberapa ayat Al-Quran dulu, mulai dari juz 30 dulu, kita hatamkan juz 30 ke bawah ya, dari amma yatasyaa'alun ya, sampai dengan An-Nas, Al-Ikhlas ya, Qul Binas. Ya adik-adik, sebelum mulai perkuliahan saya baca Al-Quran dulu ya. Baik, saya akan share screen materinya. Materi yang ketiga, kita akan bahas mengenal lebih dekat beberapa mazhab pemikiran hukum ya. Mengenal lebih dekat beberapa mazhab pemikiran hukum. Bagian pertama yaitu hukum alam, kebudayaan dan sejarah, dan mazhab positivisme. Ini selanjutnya ya. Ini yang pertama, ada beberapa mazhab pemikiran hukum ya. Maaf ya, lagi batuk tuh. Ini beberapa mazhab pemikiran hukum. Yang pertama, mazhab hukum alam. Mazhab ini diyakini ya. Mazhab ini diyakini sebagai mazhab pemikiran hukum tertua di dunia, dan hingga saat ini ajaran ini dianggap relevan dan dengan kehidupan manusia. Kemudian mazhab ini mulai teridentifikasi eksistensinya sejak zaman Yunani kuno atau sekitar tahun 6600 sebelum Masehi atau 200 tahun sebelum masa filosof hukum terkemuka yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Aliran hukum alam ini digambarkan sebagai aliran hukum yang bersifat abadi, yang norma-normanya berasal dari Tuhan yang Maha Esa, Maha Adil, dan dari alam semesta dan akal budi manusia. Hukum alam begitu jauh dan tidak terikat oleh waktu dan keadilan dalam tingkatan yang paling mutlak bagi segenap manusia. Hukum alam itu lepas dari konvensi perundang-undangan atau lain alat kelembagaannya. Kemudian selanjutnya aliran hukum alam terdiri atas 3 kelompok besar. Yang pertama, aliran zaman kuno di Yunani ya. Di Yunani dan Romawi dimulai pada masa sebelum Socrates. Tokoh-tokohnya antara lain Anaximander, Heraclitus, dan Parmenides. Hingga masa Socrates, Plato, dan Aristoteles, dan kaum Stoa dan Seneca ya. Kemudian yang kedua, abad pertengahan, tokoh-tokoh antara lain Augustinus dan Thomas Aquinas. Yang ketiga, pada zaman baru dimulai pada zaman Renaissance, dan tokoh-tokohnya antara lain Machiavelli, John Boden, Grotius, Thomas Hobbes, John Locke, dan Rousseau. Kemudian selanjutnya dari keseluruhan periode aliran hukum alam atau hukum kodrat dapat dikategorikan ya 3 karakteristik umum dan fundamental. Yang pertama, hukum kodrat sama halnya dengan alam ya.
Tuhan dan akal budi, atau tetap berlaku abadi dan berlaku umum bagi semua zaman dan bangsa-bangsa. Yang kedua, hukum kodrat hanya dapat dikenali secara tunggal oleh dan dengan akal budi. Kemudian yang ketiga, hukum kodrat berfungsi bukan sekedar sebagai mata ukuran hukum positif, akan tetapi sebagai penguji yang radikal, revolusioner pada saat mana hukum positif bertentangan dengan hukum kodrat dan hukum positif dapat dikesampingkan. Kemudian ini O.J. Salman 2012 di halaman 43. Hukum alam telah berperan penting dalam sejarah pemikiran manusia dan berdiri sama kuatnya dengan revolusi ide yang terjadi. Hingga kini hukum alam tetap berpengaruh dan memberi sumbangan besar bagi kehidupan manusia. Kemudian selanjutnya, mazhab kebudayaan dan sejarah. Mazhab kebudayaan dan sejarah lahir pada awal abad ke-19, yakni pada sekitar tahun 1814. Ya. Tokoh yang terkemuka antara lain, ya. Tokoh yang terkemuka antara lain itu tokoh yang terkemuka dalam mazhab ini adalah Friedrich Karl von Savigny, yang terkenal dengan karyanya tentang seruan zaman kini akan undang-undang dan ilmu hukum atau Vorwurf Ansätze für Gesetzgebung and Rechtswissenschaft. Kelahiran mazhab ini dipengaruhi oleh Montesquieu pada tahun 1689 sampai dengan 1755, yang mengatakan adanya hubungan antara jiwa satu bangsa dan hukum, seperti di Indonesia negara hukum. Selain itu, pengaruh juga muncul pada paham nasionalisme yang mulai tumbuh pada abad ke-19 sebagai reaksi atas pandangan Thibaut yang ingin ada kodifikasi hukum di Jerman, hukum Prancis, Code de Napoleon. Selanjutnya bagian C, mazhab positivisme hukum atau legal positivism. Menurut mazhab formalistik, antara hukum dan moral merupakan dua bidang terpisah dan harus dipisahkan. Tokoh-tokoh aliran ini antara lain John Austin dan Hans Kelsen. Austin mendefinisikan hukum sebagai peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berkuasa atasnya. Hukum merupakan perintah dan mereka yang memegang kedaulatan. Menurut Austin, terdapat 4 unsur hukum. Pertama, ada perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Jadi 4 unsur hukum menurut Austin: perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Kemudian Hans Kelsen adalah tokoh mazhab formalistik yang ternama dan dikenal dengan 4 pendapatnya. Ini menurut pendapat Hans Kelsen. Ada teori hukum murni atau Pure Theory of Law. Menurut pandangan teori ini, hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang non-yuridis atau di luar hukum, di luar aturan-aturan yang ada, seperti unsur-unsur etis, politis, sosiologis, dan filosofis. Jadi harus benar-benar murni yuridis normatif dan bersih dari hal-hal yang menyangkut baik buruk nilai, tumbuh dan berkembang di masyarakat, kekuasaan, dan keadilan. Kemudian yang kedua, ada pandangan tentang rule of law. Yang pertama, hukum ditegakkan demi kepastian hukum, legal certainty, atau hukum menjadi sumber utama bagi hakim dalam memutuskan perkara. Ketiga, hukum tidak didasarkan pada kebijakan dalam pelaksanaannya. Dan yang terakhir, keempat, hukum bersifat dogmatik. Kemudian yang ketiga, Staffenbau des Rechts, hukum itu bersifat hierarkis atau berjenjang. Ketentuan yang paling bawah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan di atasnya, ketentuan lebih tinggi. Adalah guardian atau norma dasar yang menjadi acuan dari berlakunya seluruh peraturan yang ada.
Jadi aturan itu tidak harus bertentangan yang lebih tinggi ya, yang di bawah mengikuti yang lebih tinggi ya. Kemudian keempat, Kelsen menganggap ada dua macam hukum, yaitu hukum yang dalam arti bentuk formal dan solen, dan hukum dalam arti kenyataan yang terjadi di masyarakat desen ya. Itu pembahasan materi ketiga. Ini ada tokoh-tokoh pemikiran hukum yang terkemuka di dunia ya, banyak tokoh-tokoh Islam dia tapi belum saya copy jadi Anda bisa melihat tokoh-tokoh pemikir Islam yang terkemuka di dunia. Ini Oliver Wendell sampai dengan Scott, ada John Locke, John Austin, Montesquieu, Aristoteles, Jeremy Bentham, Hans Kelsen, Socrates, Plato. Ya, terus Anda bisa melihat sendiri ini adalah tokoh-tokoh pemikir hukum terkemuka dunia. Ya, kita juga kalangan Islam banyak tokoh-tokoh pemikir Islam yang terkemuka di kalangan Islam ya. Tidak kalah dengan bangsa-bangsa Eropa. Kemudian minggu lalu, ya, beberapa minggu lalu, bukan yang lalu, saya berikan tugas tentang kalimat bijak tentang kehidupan. Ini saya tampilkan tugas-tugas senior Anda ya. Ini ada Sasa Jumria Saptiani Putri ya, ini tentang kehidupannya. Kalimat bijak tentang kehidupan ya. Apabila kamu sudah memutuskan menekun suatu bidang, jadilah orang yang konsisten. Itu adalah kunci keberhasilan sebenarnya. Bila kamu sudah memutuskan menekun suatu bidang, jadilah orang yang konsisten. Itu adalah kunci keberhasilan yang sebenarnya. Banyak ya, ini manusia dan perubahan, ada ayat Al-Qur'annya, ada hakikatnya ya. Jadi seperti ini tugas yang saya berikan. Jadi jika Anda saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian yang belum mengerjakan tugas yang demikian, silakan dikerjakan. Apabila masih keliru, silakan dibenahi ya. Saya ada kesempatan sebutkan sebelum UTS berlangsung, saya akan periksa. Ini kalimat bijak tentang kehidupan dan Mulyana, Anda bisa baca sendiri ya. Ada juga Mulyana, hanya karena mimpimu tertunda tak berarti Tuhan menolak semua ya, akan indah pada waktunya. Apa hakikatnya, ada nilainya, dan ada Quran surah Al-Baqarah ya. Ini di surat kedua ayat 286 ya. Dari sambil aku belajar untuk tidak mendapatkan sekarang, karena aku mau menunggu sampai apa yang aku inginkan benar-benar menjadi yang terbaik untuk, karena aku yakin semua akan indah pada waktunya. Kemudian juga kalimat bijak tentang kehidupan. Ini tidak ada ayat-ayat tentang Al-Qur'annya yang harus disandingkan ya. Mengiring, percaya diri, kerja keras, istiqomah. Ini nilainya tingkah laku dan perilaku. Believe yourself. Ada kalimat bijak tentang kehidupan Aslamuddin. Jika kamu menghitung-hitung Allah, niscaya kamu tak akan dapat menentukan jumlahnya. Ini Quran surah An-Nahl ayat 18, surat 18 ya. Ini ada kalimat bijak tentang kehidupan Yoga Ardiansah ya. Ini bisa Anda baca sendiri nanti. Ini lihat ada Yoga Ardiansah, tidak kebahagiaan dan tiada kebahagiaan dalam menuntut ilmu kecuali mereka yang ketika belajar dalam kondisi serba kekurangan, ada hakikatnya, ada nilainya. Itu ya, saya rasa pertemuan kita pada hari ini ya, semoga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan mendatang ya. Jangan lupa absen di Google Classroom ya. Mohon maaf bila ada yang ditanyakan, silakan di WA saya. Ini sebagian materi saja yang saya kumpulkan, jadi Anda bisa mencari referensi di tambahan referensi yang lain ya, yang seperti pembahasannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.